Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi di channel podcast Para Horor Indonesia. Channel podcast yang bercerita tentang kejadian-kejadian horor yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam melewati wabah atau pandemi COVID-19 ini. Dan juga semoga COVID-19 ini dapat segera teratasi agar kita semua dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Sebelum masuk ceritanya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa silahkan di subscribe. Kasih juga like-nya, share, dan jangan lupa kasih komentar-komentarnya ya. Juga buat yang dengerin di Spotify, tetap jangan lupa di follow ya Spotify-nya, agar teman-teman selalu bisa update terus dan nggak ketinggalan dengan cerita-cerita dari para horor Indonesia ini. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini adalah cerita yang dikirim oleh saudara saya sendiri via DM Instagram @parahoror. Sebut saja Deandra. Dan kejadiannya ini terjadi sekitar tahun 2000-an, yang pada saat itu Deandra masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Halo semuanya, nama saya Andra. Pada saat itu keluarga saya baru pindah ke sebuah perumahan yang berada di bilangan Jakarta Barat. Sebuah perumahan yang saya bilang masih terbilang asri. Kenapa asri? Karena masih terdapat banyak pepohonan dan kali-kali yang besar melintasi perumahan kami tersebut. Rumah yang dimiliki oleh orang tua saya ini adalah rumah yang letaknya terbilang cukup jauh dari pintu masuk utama perumahan tersebut. Oleh karenanya, di belakang pekarangan rumah kami terdapat kali yang besar melintasi area pekarangan kami tersebut. Dan karena itu jugalah orang tua saya selalu bawel kalau saya sepulang sekolah sering sekali main di pekarangan belakang rumah saya tersebut. Mungkin selain karena orang tua saya takut saya tercebur ke kali tersebut, juga karena banyaknya pepohonan rindang di sekitar pekarangan tersebut yang membuat suasananya sangat menyeramkan jika sudah menjelang maghrib. Tapi balik lagi, namanya saya anak laki-laki SMP kelas 2 pada saat itu. Saya pun hanya mengiyakan tanpa menggubrisnya. Karena mungkin seperti pada umumnya anak SMP lainnya, di umur-umur saya saat itu, anak laki-laki ya sedang bandel-bandelnya. Singkat cerita, saya sudah mempunyai beberapa teman di area perumahan kami ini. Dan biasanya sehari-hari kita bermain di sekitar pekarangan rumah orang tua kami tersebut. Kenapa? Karena walau terlihat angker, pekarangan rumah orang tua saya itu termasuk pekarangan yang terbilang cukup luas di antara pekarangan-pekarangan rumah yang lainnya. Karena di belakangnya terdapat lahan-lahan sisa yang bisa dijadikan tempat kita bermain. Suatu ketika, kedua orang tua saya sedang ada keperluan yang mendesak, sehingga mengharuskan mereka menginap di rumah kakek nenek saya. Jadilah saya hanya pada hari itu tinggal berdua saja dengan pembantu yang kerja di rumah orang tua saya. Nah, karena itu saya merasa sangat bebas untuk bermain di luar bersama teman-teman saya. Kalau tidak salah, waktu itu sekitar pukul 9 malam, saya bersama 5 teman saya masih bermain di pekarangan rumah tersebut. Saat itu kita sedang bermain petak umpet. Singkat cerita, saya sedang mencari tempat persembunyian yang saya rasa pas untuk dijadikan tempat bersembunyi. Saya memilih bersembunyi di bawah pohon yang terletak di pinggir kali pekarangan rumah orang tua saya itu. Saya pikir itu akan menjadi tempat yang sulit dijangkau oleh teman-teman yang akan mencari saya. Dan pastinya rata-rata teman yang sedang menjaga pasti tidak mau mencari ke situ karena memang letaknya yang lumayan sepi dan dikelilingi pepohonan.
Sedang asik-asiknya saya konsentrasi bersembunyi, dari sebelah kanan saya terdengar seperti ada suara kresek-kresek, kresek-kresek yang lama-kelamaan suara itu saya dengar semakin dekat. Lalu ketika saya toleh ke arah tersebut, saya tidak melihat ada apa-apa di situ karena memang kondisinya lumayan gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang dari penerangan seadanya yang dipasang ayah saya di pinggir area kali tersebut. Saya berpikir, mungkin itu teman saya yang sedang berjalan mencari tempat persembunyian. Jadi, saya pun mengabaikan suara tersebut. Gak selang beberapa lama, suara kresek-kresek itu pun muncul lagi. Tapi, anehnya, kali ini suaranya terasa lebih dekat. Dan semakin saya mendengarkan suara itu tidak seperti orang berjalan, namun lebih kepada suara orang yang sedang melompat-lompat. Karena kali ini suara tersebut terdengar lebih berat dan semakin mendekat. Bulu kuduk pun saat itu langsung meremang. Sekujur tubuh saya menjadi keringat dingin sekali saat itu. Saya pun memberanikan diri untuk menoleh ke arah suara tersebut. Lalu, saat itu, setelah saya menoleh, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Hanya berjarak beberapa meter saja di sebelah kanan saya melihat sesosok makhluk yang berbalut kain putih sudah berada di pinggir kali tersebut. Sosok itu mematung dengan sorot mata yang merah menyala, sedang melihat ke arah saya. Itu pocong, teriak saya dalam hati. Saya seperti tersambar petir saat itu. Kepala saya langsung blank, terlebih lagi. Dari lampu remang-remang tersebut, sekilas terlihat wajahnya yang gosong, serta hidungnya yang masih tersumbat kapas. Sosok itu tetap dengan tatapannya yang merah menyala dan masih terus memandang saya. Sontak, saya berdiri dan langsung berlari menjauhi sosok tersebut. Terlihat jelas sosok itu hanya mematung dan tiba-tiba sosok itu melompat masuk ke dalam kali tersebut dan menghilang. Saya pun tanpa sadar berlari dan menabrak pembantu saya yang sedang ternyata mencari saya. Saya pun menangis histeris dan ia pun menenangkan saya sekaligus membawa saya masuk ke dalam rumah. Dan ternyata yang bikin saya jengkel adalah teman-teman saya pun sudah lari dari awal permainan dimulai karena mereka sudah melihat lebih dahulu sosok berbalut kain putih tersebut. Dan mereka berlari untuk memberitahu pembantu saya agar menjemput dan mencari saya. Itu adalah pengalaman saya yang tidak pernah akan saya lupakan. Terima kasih sudah membacakan dan mendengarkan cerita ini. Selamat malam. Nah, itu tadi cerita kiriman dari saudara saya ya via DM Instagram @parahoror. Gimana ceritanya? Semoga teman-teman terhibur ya dan selalu dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau kirimkan pengalamannya dalam bentuk tulisan ataupun voice note, dapat mengirimkannya melalui email kami di parahororindonesia@gmail.com atau bisa DM ke Instagram kami di @parahoror. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Selamat malam.